Prodia Podcast. Well. Wellness Lifestyle. Hai sahabat Prodia. Kembali lagi bersama Bang Tul Dan saya Mas Gan. di Prodia Podcast. Well. Wellness Lifestyle. Luar biasa. Tidak terasa Mas Gan, kita sudah di episode ke-5 dari total 6 rangkaian episode menuju ulang tahun Prodia yang ke-48 dengan tema Embracing Future Healthcare. Yes, tentunya. Luar biasa bukan? Betul. BTW nih ya, Bang Tul sekarang lagi sibuk apa nih? Aku sibuk, ya biasa mengerjakan tugas-tugas. Biasa Masih ya, standar ya? Biasalah. Biasa. Kalau aku sendiri sih, nggak Apa? ditanya nih, Oh, nggak iya. ditanya nih, nggak Oh, iya. ditanya. Mas Gan, gimana kabar Mas Oke. Gan? Aku tuh lagi seneng nih, nonton film. Nonton ya kan? film? Pasti sahabat Prodia juga seneng banget nih nonton film. Aku juga sebenarnya lupa tadi bilang, aku juga suka kok. Nonton film kan, Nonton ya. film. Sama kalau lagi tiduran gitu, itu suka banget tuh lagi dengerin musik. Lagi dengerin apa? Musik Maksudnya lagi dengerin lah, musik. Iya, siapa lagi dengerin siapa nih? Selgom tahu nggak? Selena Gomez. Iya, cuy. Mas Gani selenator sekali nampaknya. Bener, selain selenator juga bling juga cuy. Luar biasa. Ya kan? Mas Gani adalah selenator dan juga bling. Coba nyanyikan lagu Es krim cancel, es krim cancel gitu. Sedikit doang. Nah, luar nih. biasa. Ya, Sudah ngomong- terbukti Mas Gani memang anak fandom. Nih, ngomong-ngomong masalah Selgom nih, sahabat Iya. Prodia. Kemarin sempet aku tuh lihat-lihat apa namanya di artikel gitu kan. Bahwa ternyata tuh Selgom ini sendiri tuh pernah transplantasi ginjal. Transplant ginjal. Emang kenapa? Terus Nah itu justru aku juga agak-agak kaget gitu ya. Kenapa si Selena Gomez ini transplant ginjal. Ternyata pas waktu dibaca, dia tuh kena lupus. mengidap lupus gitu maksudnya. Yoi. Kalau aku dengar-dengar nih tentang pengidap lupus itu track recordnya nih kalau ditarik ke belakang tuh punya apa ya, latar belakang autoimun orang yang kena lupus itu. Wah, bentar. Lupus autoimun. Iya. Kalau Tapi aku dengar-dengar Autoimun baca-baca. tuh sebenarnya seperti apa sih? Aku bingung sih. Autoimun. Auto otomatis. Otomatis. Imun Daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang otomatis. Mungkin itu saja yang aku bisa tahu Mas Gan. Iya, daya tahan tubuh yang otomatis berarti semacam CVT kali ya. Kalau di Beda transmisi gitu dong. kan ya. Beda. Beda. Tidak seperti itu pemahamannya. Bukan otomatis, autoimun, manual imun, nggak kayak gitu. Nggak ada transmisinya Jangan sampai ya. sahabat Prodia ini salah paham ya. Salah paham. Oke, agar sahabat Prodia dan juga Mas Gan tidak salah paham tentang Oke. autoimun, ya. Aku punya teman, gak cuma Mas Gani yang punya teman yang bisa Tapi, menjelaskan tentang autoimun. Bang Tul temannya sepermainan nggak? Seper kongkolan. Oke. Biasa aku nih ya kan yang punya teman. Sekarang alhamdulillah Bang Tul sudah memiliki teman guys. Boleh Luar dipanggil? biasa. Aku panggil ya. Boleh. Oke. Jangan kaget. Enggak. 5 4 3 2 1. Kak Giani, terima kasih banyak. Kak Giani. Itu mah temanku. Lah, temanku juga. Emang cuma teman Mas Gan doang? Iya, itu temanku tapi. Ya berarti secara otomatis kita satu circle dong. Oke. Okein kan? aja lah, okein aja. Nah, Okein. oke. Sebelumnya terima kasih Kak Giani. Aduh, sudah mau hadir. apa kabar Kak Giani, Gia? terima kasih banyak. Yang sekarang sudah menjadi teman Bang Tul. Iya. Akhirnya kami satu circle. Seperti Oke itu. lah, Nah, diokein aja. nggak usah panjang-panjang nih ya. Tentang tadi kita bahas makna autoimun supaya tepat gitu ya. Kita akan tanya ke Kak Giani. Kak Giani pasti tahu banget nih tentang autoimun. Kalau tadi kita bilangnya autoimun adalah imun yang otomatis gitu ya. Ada berarti akan ada imun yang manual gitu. Daripada kita salah mencerna Tidak seperti informasi seperti itu, Tidak. tanyalah ke Kak Giani. Iya.
Kak Giani, tolong luruskanlah kami jalan yang benar gitu kan Kak. Seperti apa Kak kalau autoimun itu sendiri Kak? Iya, jadi sebetulnya dari harfiahnya sama ya, dari kata auto dan imun gitu. Tapi tidak serta-merta diartikan seperti itu. Jadi secara singkat, autoimun merupakan suatu kondisi atau penyakit di mana sistem kekebalan tubuh atau imun yang seharusnya itu melawan virus, bakteri, dan semua zat-zat berbahaya di luar tubuh, itu malah menyerang tubuh sendiri. Gitu. Bukan Jadi, otomatis ya. bukan, tapi dia menyerang menyerang ke dirinya sendiri gitu. Oke. Jadi seakan-akan kalau dianalogikan itu seperti tentara pada suatu negara yang harusnya menjaga negara tersebut dari serangan atau perang dari luar, malah membasmi rakyat-rakyatnya sendiri. Wah. Seperti itu. Serem Ibarat juga. nih, teman makan teman. Iya enggak sih? Oh gitu. Wah parah nih autoimun nih teman makan teman kan. Ngeri juga ya kalau Ada istilah kalau kita baru tahu nggak? analoginya ya. Ya kalau nih ketemu temen ya, terus dia pacaran, terus ngambil pacar kita, gila lu, Autoimun. autoimun gitu kan, teman makan teman. Iya. Imun-imunnya malah nyerang imun-imun kita juga gitu. Sel-sel kita sendiri. Agak-agak ngeri juga ya. Iya, ya pastilah Nggak ngeri. terkontrol. Benar-benar. Nah, Kak Giani, aku mau tanya lagi nih. Tadi udah ditanya tentang apa itu penyakit autoimun. Yang aku mau tanya sekarang adalah kalau penyakit autoimun ini gimana ya? Bisa terjadi, itu apa aja penyebabnya? Jadi sebetulnya sampai saat ini pun para ahli masih belum mengetahui secara pasti terkait apa sih yang menyebabkan timbulnya autoimun. Nah, akan tetapi memang yang diyakini itu ada 2 faktor utama, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, kedua faktor tersebut itu berinteraksi dan akhirnya muncullah autoimun ini. Seperti Ada itu. faktor genetik. Ya, DNA seperti DNA kita, kemudian juga ada faktor lingkungan seperti paparan polusi, infeksi dari luar, gaya hidup dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan autoimunnya itu menjadi timbul. Oke, berarti sebenarnya hampir sama ya. Beberapa penyakit juga mungkin ada yang gara-gara genetik sama lingkungan. Betul. Hampir semuanya tuh hampir mirip gitu ya. Nah, kalau dari penyakit autoimun ini sendiri, benar nggak sih kalau autoimun itu sering terjadi tuh tiba-tiba gitu? Jadi mungkin memang terkesannya tiba-tiba gitu ya. Kok tiba-tiba saya sakit, tiba-tiba saya pas dicek autoimun. Sebetulnya tidak serta-merta tiba-tiba sih. Sebetulnya memang individu tersebut pasti sudah memiliki genetic predisposition gitu. Atau bawaan genetik, variasi genetik yang memang menyebabkan dia itu memiliki risiko yang tinggi untuk terjadi autoimun. Kemudian akhirnya karena tidak diketahui risiko genetiknya, kemudian terkena faktor lingkungan yang kurang baik atau kurang sesuai dengan genetiknya, akhirnya timbul lah, dan seakan-akan itu menjadi tiba-tiba gitu. Oke. Ternyata autoimun itu tidak hanya seperti teman makan teman, tapi seperti perasaan. Karena datangnya tiba-tiba. Agak boleh ya. Masa selalu dari perspektif yang negatif saja gitu loh. Tapi ada perspektif positifnya di sini. Ini Betul. dengan analogi-analogi ini sebenarnya kita membantu kita justru lebih memahami lebih dalam lagi gitu tentang bagaimana sebenarnya autoimun itu muncul dan bekerja gitu ya. My imagination itu harus berjalan gitu Iya. kan. Nih dapat enlightenment nih dari Kak Giani ya. Oke. Nah, berikutnya tentang tadi dipaparkan bagaimana autoimun itu muncul, bagaimanapun autoimun itu terjadi, tiba-tiba atau enggak, gitu kan. Nah, penyakit autoimun ini bisa nggak sih kita prediksi lebih awal gitu Kak Giani? Ya, karena seiring berjalannya teknologi ya, berkembangnya teknologi gitu. Saat ini kita bisa memprediksi lebih awal dengan cara mengetahui faktor risiko genetiknya. Nah, di mana ketika kita mengetahui faktor risiko genetiknya, kita akan lebih dapat menyesuaikan harusnya kita dengan lingkungan yang seperti apa gitu, dan lebih termotivasi juga untuk menghindari hal-hal yang sekiranya itu akan memicu timbulnya autoimun seperti itu. Oke, berarti memang sebetulnya bisa gitu ya dideteksi lebih Betul. awal. Nah, kalau kita ngomong bisa nih dideteksi lebih awal, berarti kalau sudah dideteksi otomatis kita bisa dong mencegahnya. Nah, Betul. seperti apa sih Kak gitu kan kalau kita sudah tahu dan bagaimana cara pencegahannya biar saya nggak masuk nih ke autoimun gitu.
Jadi memang yang harus kita pertama ketahui adalah faktor genetiknya dulu gitu. Misalnya faktor genetiknya seperti apa, apakah beresiko tinggi ataukah sedang ataukah tidak. Lalu setelah itu faktor lingkungan yang ada di sekitar kita seperti polusi, gaya hidup dan lain sebagainya itu bisa kita sesuaikan. Sehingga penyakitnya itu bisa kita tunda atau bahkan kita hindari sama sekali sehingga penyakitnya itu tidak muncul gitu istilahnya. Oke. Itu tadi tidak bisa muncul atau dihindari gitu ya. Yes. Bagaimana kalau kita lihat dari perspektif lain gitu Kak Giani. Kalau penyakit autoimun itu apa bisa kita sembuhkan? Nah, ini juga yang menjadi poin penting ya dalam penyakit autoimun karena penyakit autoimun itu tidak dapat disembuhkan. Tidak dapat disembuhkan. disembuhkan. Jadi memang jika sudah terdiagnosis maka ya sudah akan terus autoimun, akan tetapi harus melakukan pemantauan, harus melakukan upaya-upaya agar penyakitnya itu tidak menjadi lebih parah gitu. Oke. Tapi memang opsi terbaiknya adalah mencegah gitu, karena memang tidak bisa sembuh daripada sudah terlanjur, mending dicegah sejak awal. Kalau dibilang berarti kan memang dibilang berbahaya gitu ya Betul. autoimun ini sendiri, dan kita tuh harus aware terhadap autoimun ini lebih dini gitu kan biar kita bisa melakukan proses pencegahan. Nah, kalau kita melihat terkait dengan hal tersebut nih ya autoimun tadi itu, apa yang harus kita perhatikan nih atau yang harus kita lakukan jika nih ternyata saya ini terdiagnosis autoimun gitu Kak? Ya, kalau misalnya memang sudah terdiagnosis oleh dokter, maka individu tersebut harus melakukan yang namanya pemantauan ya. Secara rutin berkonsultasi ke dokter, juga makanannya diperhatikan, juga tidak lupa melakukan pemeriksaan lab secara berkala. Untuk memastikan bahwa penyakitnya ini tidak menjadi lebih parah dan tidak berkembang menjadi komplikasi penyakit-penyakit yang lain. Nah, kalau tadi udah ngomongin oh ternyata bisa dicegah, kemudian bisa preventifnya seperti apa. Meskipun dengan kompleksnya penyakit Ya, autoimun ini ya. ya betul. Nah, sebetulnya ada nggak sih Kak ada nggak sih pemeriksaan yang memang spesifik gitu ya untuk mengetahui apakah saya ini akan terkena apa namanya tadi ya Potensi autoimun atau enggak gitu kan, karena kan ada salah satunya adalah pencegahan tadi gitu. Iya, jadi di Prodia sendiri kami sudah menyediakan salah satu pemeriksaan berbasis genomik untuk melihat atau mengetahui risiko secara genetik untuk beberapa penyakit autoimun dan alergi. Nah, nama tesnya itu adalah pemeriksaan Imunris. Imunris. Betul. Jadi Saya tebak ya, Imunris. Imunitas. Daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. RIS itu resiko daya tahan tubuh, benar nggak Kak? betul. Jadi untuk mengetahui Luar biasa. risiko secara genetik seperti apa nih tubuh kita terhadap penyakit-penyakit yang terkait imun. Terkait imun. Nah, tentang Imunris tadi. Manfaat daripada pemeriksaan Imunris ini apa sih Kak Giani? Ya, jadi seperti yang tadi ya kita sudah sebutkan juga bahwa salah satunya bagaimana sih cara untuk mencegah. Nah, kebetulan pemeriksaan Imunris ini merupakan pemeriksaan prediktif. Oke. Jadi bisa memprediksi istilahnya. Bukan screening, bukan diagnosis, tapi prediktif. Jadi memprediksi seperti apa sih risiko kita terhadap misalnya penyakit lupus atau penyakit rheumatoid arthritis. Lalu nanti hasilnya itu juga akan disertai dengan rekomendasi-rekomendasi. Kalau misalnya let's say Mas Gan itu high risk untuk lupus gitu ya. Nanti ada rekomendasi bahwa Mas Gan harus ini, harus melakukan ini untuk lifestyle-nya dan juga untuk pemeriksaan lab-nya seperti itu. Oke. Jadi manfaatnya sih untuk mengetahui faktor risiko genetik sehingga kita dapat menyesuaikan faktor lingkungannya. Dan bisa melakukan gaya hidup sesuai dengan yang sudah direkomendasikan gitu ya Kak ya. Karena memang itu juga kan personalize ya, jadi setiap orang akan berbeda hasilnya. Oke. Nah, kalau ngomongin terkait dengan pemeriksaan Imunris tadi yang ternyata manfaatnya juga cukup sangat baik gitu ya untuk kita, apalagi untuk prediktif gitu ya. Ada nggak sih Kak siapa aja nih yang bisa melakukan pemeriksaan Imunris ini sendiri gitu? Apakah ada rentang usia sekian sampai sekian atau mungkin pria wanita atau ternyata memang semuanya bisa gitu? Iya, jadi pemeriksaan Imunris ini juga bisa dilakukan oleh semua orang gitu ya.
yang ingin mengetahui risikonya seperti apa untuk penyakit-penyakit terkait imun. Nah, akan tetapi kembali lagi bahwa ini adalah pemeriksaan genomik, kita harus ada informed consent yang ditandatangan sehingga memang batas usia minimalnya itu 18 tahun. Nah, akan tetapi kalau misalnya di bawah 18 tahun itu tetap bisa, tapi nanti informed consent-nya ditandatangani oleh orang tua. Oke. Berarti sebetulnya untuk seluruh umur nih Bang Betul. Tul ya Kak Gia, berarti seluruh usia, tapi memang khusus untuk yang di bawah 18 tahun bisa menggunakan informed consent yang ditandatangani oleh orang tuanya. Betul. Gitu ya. Berarti bisa nih semuanya nih sahabat Prodia, semua bisa melakukan pemeriksaan imun risk. Betul sekali. Dan tentunya yang paling penting ini aku mau tanya ini. Apa tuh? Kita udah tahu banyak tentang imun risk tadi. Bagaimana nih kalau kita mau melaksanakan pemeriksaan imun risk ini bisa di mana? Pemeriksaan imun risk ini juga pengambilan sampelnya bisa di seluruh cabang yang ada di Indonesia. Cabang Prodia semuanya yang ada di Indonesia. Kemudian nanti sampelnya akan dirujuk ke Prodia Genome Center di Jakarta. Dan tentu saja bisa juga di Prodia Mobile App. Wow, always in your hand. Just one click. Nah, itu Itu. kan berarti untuk teman-teman bisa dong yang ada di seluruh Indonesia nih bisa datang ke Prodia langsung untuk bisa mendapatkan pemeriksaan imun risk ini sendiri. Betul. Atau mungkin teman-teman bisa melalui Prodia Mobile nih kan, Betul. tinggal download aplikasinya, kemudian melakukan transaksi melalui Prodia Mobile, nanti tinggal datang pengambilan darah dan hasilnya pun bisa melalui Prodia Mobile juga gitu kan, dan di-download melalui Prodia Mobile. Betul banget. Nah, kalau kita tadi udah banyak informasi-informasi nih mengenai imun risk atau mengenai autoimun seperti apa yang sudah Paparkan dipaparkan sama ya Kak Gia. Giani yang tadi udah panjang lebar dan ternyata memang manfaat banget nih buat informasi kita semua sahabat Prodia. Karena imun risk tentang autoimun itu ini memang baru naik nih awareness-nya baru-baru ini gitu. Iya betul. Hmm. Nah, untuk pengen tahu lagi nih lebih lanjut mengenai imun risk ataupun mengenai informasi-informasi kesehatan Iya. yang ada di Prodia, Betul. sahabat Prodia bisa cek informasinya di websitenya Prodia di www.prodia.co.id. Kemudian bisa melalui Tania, ngobrol nih dengan Tania atau chatbot Prodia yang ada di Line, Facebook Messenger dan juga Telegram. Atau bisa lewat mana sosial media Prodia, ada di Instagram dan juga beberapa sosial media Prodia lainnya. Atau juga bisa melalui email di info@prodia.co.id. Dan tentunya buat teman-teman juga bisa melakukan telepon ya di kontak Prodia di 150830. Mantap. Jadi Kak Gia di sini kita harus bersenang-senang nih, happy sambil nyanyi-nyanyi biar nggak kena autoimun nantinya ya. Betul, jangan stres-stres ya. Betul. Oke, ngomong autoimun tadi aku mau recap sedikit apa yang udah Boleh. dipaparkan sama Kak Gia. Nah, dari yang tadi sudah dipaparkan aku bisa sedikit menyimpulkan, semoga masih tepat ya. Kalau autoimun itu nggak bisa disembuhkan. Tapi bisa dicegah dan bisa diperiksa dengan pemeriksaan imun risk. Betul, imun risk itu sendiri juga memiliki manfaat yang sangat banyak. Selain tadi ya, kita bisa tahu rekomendasi ya Kak ya. Kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan nantinya. Jadi kita sih hari-hari nggak asal makan, nggak asal olahraga, tapi semuanya melalui standar rekomendasi yang sudah ada sesuai dengan yang ada di imun risk tadi. Betul. Dan tentunya ternyata si imun risk ini bisa diakses atau teman-teman bisa melakukan pemeriksaan imun risk ini di seluruh Prodia yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Dan juga di Prodia Mobile. Always in your hand. Just one click. Yeah. Oke, terima kasih banyak buat Kak Giani. Sama-sama. Buat hari ini Thank udah you memaparkan banget. banyak tentang autoimun ini dan tentang imun tadi ya. Imun risk. Betul, aku jadi dapat analogi-analogi yang justru juga bisa membuatku lebih paham tentang autoimun dan ketahanan imun kita. Yes, thank you banget Kak Gia sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol bareng nih dengan sahabat Prodia juga. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi untuk berbincang bareng untuk mengupas informasi-informasi kesehatan lainnya yang tentunya menarik dan patut untuk kita berbincangkan bersama. Betul sekali. Dan buat
seluruh sahabat Prodia dan juga pendengar Prodia Podcast, nantikan episode berikutnya dari Prodia Podcast yang informasi juga bisa sahabat Prodia dapatkan di sosial media Prodia, khususnya di Instagram @prodia_lab. Dan di sana juga bisa dapat berbagai macam informasi tentang kesehatan juga yang tentunya bisa membantu sahabat Prodia untuk menciptakan gaya hidup yang lebih sehat. Yes, betul sekali. Sepertinya sudah saatnya kita untuk berpamit nih Bang Tul. Dan juga sahabat Prodia. Dan tadi sudah kita bersama dengan Kak Gia yang sudah menemani kita hingga saat ini. Oke, maka dari itu sampai sini dulu. Sampai berjumpa lagi di lain waktu bersama Bang Tul. Dan saya Mas Gan. Di Prodia Podcast. Well. Wellness Lifestyle.